من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Tadi surat apa, Guru? Jadi surat apa tuh? Surat Fussilat. Surat Fussilat ayat 30. Ya. Isinya bercerita tentang apa, Guru? Isinya bercerita tentang orang yang istiqomah dengan ketauhidan. Ya, dia istiqomah dengan ketauhidan, nanti di akhir hayatnya bakalan disamperin sama malaikat. Malaikat ngerubungin dia dan ngomong, "Alla takhafu," nggak usah takut. "Wala tahzanu," nggak usah sedih. "Wa abshiru bil jannah," dan malaikat itu ngabarin, ente bakalan masuk surga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ya, surga yang selama ini dijanjiin. Ya Allah, itu begitu. Kalamullah ya, Guru. Iya, firman Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ngaso. Gimana nih hari ini? Masih semangat kan ngaji sore? Ketemu lagi dengan saya dan guru kita bersama, Ustadz Afif. Apa kabar Ustadz? Gimana hari ini? Masih Alhamdulillah. semangat kan? Masya Allah. Guru, hari ini kita membahas yang bisa dibilang tentang masa depan. Betul, masa depan yang pasti. Yang pasti. Dan segala sesuatu yang pasti itu dekat. Iya, iya. Jadi kalau ada orang Arab bilang, kullu atin qarib. Setiap yang datangnya pasti itu dekat. Oh, gitu ya. Setiap yang datangnya pasti itu dekat. Kalau kematian itu pasti, berarti kematian itu dekat. Oh, ya Allah. Kiamat itu pasti, berarti kiamat itu dekat. Ya Allah. Gitu. Masih banyak dosa udah ngomongin kiamat. Ya, dan sahabat Ngaso, artinya hari ini kita akan membahas ilmu dari aspek yang pandangan kami tentang bagaimana sih kita ketika menghadapi kematian, yaitu tentang bagaimana sunnah-sunnah apa yang kita bisa kerjakan terhadap kematian, khususnya menghadapi jenazah atau bisa dibilang calon jenazah juga, Guru. Betul. Ini memperlakukan orang. Ya, itu kan ada ilmu juga, Guru. Nggak asal-asal aja kan. Betul. Itulah enaknya masuk, Guru. Walaupun kita belum bisa mempraktekkannya, nggak ada mayatnya gitu. Kan nggak ada salahnya juga kayak informasi dan ilmunya dulu. Masuk ke pertanyaan aja, Guru. Ketika mendampingi sakaratul maut, kita mendampingi, apa sih yang disunnahkan untuk orang yang mendampingi, Guru? Nah, kalau kita dihadapin seseorang yang kita ngelihat ini sepertinya udah dalam keadaan sakaratul maut, ya, sakaratul maut udah mabuk dalam menghadapi kematian, ya. Gimana nih kita berinteraksi dengan si orang tersebut? Yang pertama, jika memungkinkan ya, kita arahin ke arah kiblat. Posisi tidurnya, miring ke kanan arah kiblat. Kalau nggak memungkinkan, pakai bi'akhmasa gadamaihi dengan. Apa, Guru, Anda potong, pandangannya ke kiblat apa semuanya? Kalau memungkinkan tuh jadi miring arah kiblat tuh kayak orang tidur menghadap kiblat gimana? Iya. Sunnah tidur arah kiblat kan ada di sebelah kanan. Mukanya ngadep ke arah kiblat gitu. Iya. Itu kayak lebih spesifik seperti lagi, jenazah diletakkan di liang lahat. Nah, itu kayak begitu. Tapi kalau nggak memungkinkan, ya udah bi'akhmasa gadamaihi dengan ujung jari kakinya. Kalau emang nggak memungkinkan juga, paling nggak kita yang mendampinginya fokus ke arah kiblat. Bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang mau udah keadaan di rumah sakit, mungkin kan susah dan sebagainya, ya udah seperti itu. Ya seperti itu. Kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan di orang-orang yang menghadapi dalam keadaan sakaratul maut? Ya, kita talqinin dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah.
Dan kalimat tauhidnya la ilaha illallah di sini tanpa lafaz Muhammadur Rasulullah. Hanya kalimat la ilaha illallah. Karena ya orang sakaratul maut mungkin tenaganya sudah mulai lemah Iya, dan udah sebagainya. mau habis kali ya. Iya, jadi diringkas dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan kalau kita lihat kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang ringan diucapin dengan lisan, ya. Lihat bibirnya tanpa bergerak dia bisa ngucapin la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ucapan dengan lidah aja. Tapi begitu disebut nama Muhammadur Rasulullah itu butuh tenaga menggerakkan bibir. Jadi cukup dengan la ilaha illallah. Nah, artinya lebih ringan. Secara motorik ya. Iya, betul. Nah, la ilaha illallah kita talkinin dengan jangan sampai seolah-olah kayak maksa dan sebagainya. Penuh cinta, penuh kasih sayang. Ente deketin dengan ucapin la ilaha illallah. Kalau dia udah ngucapin la ilaha illallah maka udah selesai. Jangan ditambahin lagi. Ya, kalau diulang, ayo ucapin lagi terus. Ntar dia kesel. Ada kesel malah ngomong yang lain ya. Kalau udah ngomongin jadi nggak jadi terakhir yang ngucapin la ilaha illallah. Udah la ilaha illallah. Alhamdulillah udah ngucapin la ilaha illallah. Gitu Jadi kalau sakaratul maut itu didampingin ya guru, jangan ditinggal gitu. Ya makanya kan kadang kalau di rumah sakit aja ada keluarganya nggak, coba datang deh keluarganya di sini gitu. Ya diamin orang-orang terdekat, orang-orang tersayang. Ya dan juga mungkin bagi orang yang saat itu menghadapi sakaratul maut ya, kita dan juga orang yang mendampinginya ngingetin akan luasnya ampunan Allah SWT. Meskipun kita tahu ini si calon jenazah atau orang lagi sakaratul maut dosanya banyak, salahnya banyak, tapi insya Allah Allah ampunin dosanya. Tuhan maha luas ampunannya. Dosa kita ini nggak ada apa-apa dibanding luasnya ampunan Allah SWT. Insya Allah bakalan senang. Pokoknya dan kita jadi lebih gedein husnuzon, rasa harapnya kita, rasa harap roja. Rasa harap mendapatkan rahmat Allah di sakaratul maut lebih dikedepankan dibanding rasa takut. Takut pada Allah, siksa neraka, jangan. Tapi lagi sakaratul maut diingetin dengan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang si mayit nggak ada interaksi. Meskipun nggak ada interaksi, nggak apa-apa. Ya, syukur-syukur kita nih sebagai orang yang masih belajar, mungkin pasti bakal mengalami sakaratul maut kan. Pasti. Nah kita bicara untuk di momen tersebut nggak usah takut akan siksanya Allah, tapi gedein rahmatnya Allah. Kita lagi mau menghadap Tuhan yang maha berkasih sayang, bukan. Bisa dibilang saat itu kita lagi nggak nyebut sifatnya Allah yang syadidul iqab, yang kalau udah lagi mau nyiksa parah, jangan kita yang, tapi Ghafur, maha pengampun, rahim, maha berkasih sayang, gitu. Alhamdulillah. Ini baru calon mayit dulu, masih ada banyak banget ilmu yang seharusnya kita ketahui buat bekal kita. Syukur-syukur sih ya, ilmu itu kita praktekkan. Guru, kedua ini kalau udah jadi mayit kan kalau ritual rumah sakit itu kan proses dulu 2 jam. Sebenarnya waktu yang ideal atau afdol untuk dimakamkan itu kapan, Guru? Nah, sekarang kalau misalnya memang udah setelah sakaratul maut kemudian dia wafat, divonis udah nggak ada nih. Ya, pertama kita taghmidu ainaihi, artinya berusaha kita pejamin matanya. Kan kadang ada yang matanya terbuka gitu ya. Kita jangan bilang, oh ini su'ul khotimah, enggak, bukan memvonis demikian. Jadi ya udah, biasa emang ada manusia yang wafat dalam keadaan matanya terbuka, ada yang matanya terpejam. Yang matanya terbuka coba kita usahain ditutup ya, tutup. Terus habis itu ya diikat sini nih. Apa namanya nih? Rongga leher kepalanya ini biar karena kan kalau udah wafat nanti bakalan kaku tuh. Nanti katanya bakalan jadi diikat biar nggak terbuka, biar nggak terbuka. Dan nanti persiapan tuh dilepas bajunya. Lepas bajunya pun bukan lepas baju orang yang hidup, tapi bahkan digunting gitu kan. Digunting aja udah bajunya tersebut, diganti dengan tetap menutup aurat. Kita menghormati perlakukannya seperti orang hidup. Kehormatannya tetap. Ya, kehormatannya tetap. Dan kalau ditanya tadi kapan nguburin ya? Kalau nggak nguburin sebetulnya disegerain ya. Disegerain.
Kalau misalnya 2 jam dari proses rumah sakit ya nggak apa-apa, itu bagian dari proses penyegeraan 2 jam gitu. Jadi ya disegerakan ya. Oh gitu. Keramatnya si mayit, keistimewaan itu dengan disegerakan untuk dikuburin. Gitu Pak Mitang. Guru, Ana mau tanya nih, kalau dari segi fardu kifayah ini sebenarnya jadi tanggung jawab siapa sih, Guru? Kalau dibilang ini urusan keluarga, apa ini tanggung jawab anak, apa tanggung jawab orang yang ngerti, apa gimana? Tanggung jawab setiap muslim. Tanggung jawab setiap muslim berinteraksi dengan jenazah itu setiap muslim, artinya komunitas muslim itu punya tanggung jawab. Kayak misalnya kita di Pancoran, ada yang wafat, ada yang ngurusin nggak mandiin? Nggak ada, udah ditinggalin. Nah, tuh bakalan berdosa tuh satu wilayah tersebut. Tapi harus ada yang mandiin, sholatin, nguburin. Ada yang ngewakilin deh. Beberapa orang mengerjakan, maka yang lain gugur kewajibannya. Dan kalau yang terdekat ya pasti keluarganya. Iya. Gitu. Kalaupun keluarganya nggak punya ilmunya, boleh minta tolong orang lain, boleh? Boleh banget. Boleh gitu. banget. Boleh. Guru, tadi kan calon mayit meninggal, ini ada pertanyaan selanjutnya. Gimana yang kita perlu lakukan untuk mayit yang akan dimandikan, Guru? Atau dikafani setelah itu? Gimana ya perlakuannya? Ya dimandiin biasa. Dimandiin biasa. Ya kalau bisa dengan orang yang terbiasa memandikan. Orang yang mengertinya. Meskipun cuma mandiin, syaratnya cuma ya dia ngebersih dia dari kotorannya, diguyurin air, diratain air. Cukup, tapi idealnya kan dengan nanti dengan kafur, dengan daun sidir dan campuran sidir dan sebagainya. Berapa kali basuhannya? Aneh sendiri bukan orang yang ahli di situ, cuman ngerti teorinya aja. Jadi kalau bisa siapa yang mandiin ya orang yang ngerti, orang yang paham. Kok bayar dia. Bayar karena di waktu tersebut dia harus cari nafkah, tapi dia mandiin, nah boleh bayar gitu. Setelah itu dikafani, Guru. Nah, setelah dikafani, betul. Nah, kalau bicara dikafani kan otomatis harusnya setelah itu dikubur, Guru. Banyak masalah beberapa kebelakang ini. Indonesia lagi ditimpa musibah kayak kemarin banjir, terus gunung meletus. Gimana kalau mayat yang nggak ketemu sama tanah kuburan? Yang nggak ketemu. Ada sebuah hadis dari Rasulullah. Rasulullah pernah menjelaskan di dalam hadis orang yang perang kemudian nggak ketahuan jenazahnya ada di mana. Nabi SAW bersabda, rahimallahu mra'an la yu'raf gabruh, atau kama qala Rasulullah. Allah merahmati seseorang yang nggak diketahui kuburannya. Jadi ini bahasa Nabi untuk menghibur keluarganya si mayit deh, yang nggak tahu jenazahnya di mana. Allah merahmati seseorang yang kuburannya nggak diketahui. Jadi ada rahmat tersendiri yang disebutin oleh Rasulullah SAW. Bukan berarti kita menghilangkan jejak kuburan. Berarti udah jangan diketahui kuburannya, Anda nggak mau tahu. Bukan begitu. Konteksnya di situ Rasulullah SAW pengen mau menghibur, menghibur orang yang lagi berduka, tapi nggak ketemu dengan jenazahnya. Kayak begitu, Minta. Alhamdulillah. Jadi tahu kita berkat ngaso tentang teknik masa depan. Kan kalau kata guru mati itu pasti. Sahabat-sahabat ngaso itu dari pembuka, kita akan ketemu di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, masih banyak ilmu jadi di sini. Assalamualaikum. Malam ini telah turun ayat yang sangat kucintai, lebih daripada dunia dan segala isinya, atau lebih dari terbitnya matahari. Ayat apa ya Rasul? Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Jika lam tu'bad ba'da al-yawm law halaka hadha al-yawm fala tu'bad ba'da al-yawm. Wahai Allah, ini kelompok kecil ini 313 orang du'afai, orang-orang lemah ini, kalau sampai dipantai oleh kelompok besar kaum Quraisy besok, barangkali tidak akan ada yang menyembahmu lagi di dunia, wahai Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat ngaso. Alhamdulillah, ini kita ngaji tentang masa depan, yaitu tugas muslim atas fardu kifayah. Apa ya yang harus kita sebagai muslim, khususnya laki-laki ngapain, perempuan ngapain, itu ada ilmunya. Ustadz, tadi Ustadz bilang tentang yang wafat, kalau bisa yang paham yang itu urusin, jangan cuek, jangan nggak peduli, bahkan bilang ya nggak mau tahu lah, nggak kenal gitu sesama muslim. Ana jadi pernah ada orang yang wajib mayit membayarkan fidyah, itu gimana Ustaz? Nah, jadi diambil dari hartanya si jenazah atau dari ahli warisnya untuk bayar fidyah kalau dia punya tanggungan. Fidyah ini manakala si almarhum jenazah ninggalin puasa, mungkin selama sakit ninggalin puasa Ramadan 1 bulan, ya udah bayar fidyahnya. Begitu. Fidyah untuk puasa ya, bukan fidyah untuk sholat. Kadang ada yang bayar fidyah pakai sholat, enggak? Itu ilmunya deh. Jadi aneh belum tahu ilmunya, aneh mentok pengetahuan aneh itu fidyah bayar sholat tuh nggak, yang aneh tahu nggak ada. Karena kalau kayak gitu dengan mudahnya orang kaya ninggalin sholat, nanti habis itu dia tinggal bayar fidyah, duitnya banyak, gitu kan. Jadi fidyahnya untuk puasa, dia belum menjalankan puasa Ramadan, sementara dia masih dalam keadaan hidup tapi sakit dan sebagainya, maka bayarin fidyahnya. Kalau jadi jumlahnya itu dan waktunya kapan Ustaz? Nah, kalau bisa disegerain lebih afdol. Kalau bisa disegerain lebih afdol. Disegerain. Fidyah kan 1 hari 1 mud ya. 1 mud itu mungkin nggak nyampe 1 kilo lah, nggak nyampe 1 kilo. 0,8 kilo lah, 0,8 kilogram beras, makanan pokok di wilayah tersebut. Ustaz, ada beberapa sunnah untuk orang mengucapkan makna takziah. Sebenarnya makna dari takziah itu apa sih Ustaz? Ya, azza ya. Azza ini adalah duka. Duka. Maka Nabi SAW kalau kita takziah ngajarin kita untuk membaca azzamallahu ajrakum. Semoga Allah membesarkan pahalamu, wa ahsana azakum, dan akan berbuah kebaikan kesedihanmu, wa ghafara limayyitikum, dan Allah akan mengampuni dosa jenazah yang ditinggalin, yang kamu ditinggalkan karenanya. Jadi kita bingung kan, ini kalau masing-masing ada ucapannya kan, pernikahan barakallahu lak wa baraka alaik ujama bainuk. Habis itu apa nih, kalau ucapan lahir barakallahu fil mauhub, kemarin kita udah bahas juga barakallahu fil mauhub. Nah, kalau wafat ini kita ucapin azzamallahu ajrakum. Itu diucapkan ke keluarga, ke keluarganya. Ya kan? Semoga Allah gedein pahalamu. Kenapa? Karena berpisah dengan orang disayang sedih. Jadi digedein sabarnya. Mudah-mudahan digedein sabarnya, jadi gede pahalanya. Kalimat menghibur semua ya. Menghibur, betul, menghibur. Azzamallahu ajrakum wa ahsana azakum wa ghafara limayyitikum. Gitu ucapan saat takziah. Tapi kalau emang nanti nggak bisa juga, ya udah turut berduka cita ya. Insyaallah almarhum orang baik, yang sabar, gitu. Ustaz, Ana ada pertanyaan nih dari sahabat tentang apa sih itu yang dimaksud tentang kirot? Gimana penjelasannya gimana Ustaz? Nah, ada hadis Nabi SAW, orang yang sholatin jenazah itu dapat pahala 1 kirot. Orang yang sholatin jenazah, hanya sholatin? Iya, dapat pahala 1 kirot. Yang kalau sholatin plus nganterin dapat 2 kirot. Jadi nganterin sampai kuburan dapat 2 kirot. 1 kirot itu ya macam 1 gunung Uhud deh, 1 gunung Uhud emas. Jadi sebenarnya ungkapan gedenya pahala nyolatin jenazah muslim. Orang yang sholat cuma takbir 4 kali doang kan, takbir 4, nggak nyampe 5 menit, nggak nyampe 3 menit palingnya, 3 menit itu, dan ringkes tapi pahalanya gede banget. Makanya hadir sholat jenazah, di mana kita berusaha ikut mendapatkan keutamaan 1 kirot itu. Syukur-syukur sampai 2 kirot nganterin sampai kuburan nih. Nganterin gitu. Itu Ustadz ngomong nganterin kuburan. Sekarang tren
bukan tren dari sekarang, bahkan dulu nih. Mudah-mudahan kalau Nisa abis nonton ini ada pahala, ada pengetahuan. Boleh nggak sih perempuan ikut ke kuburan? Sekarang maaf ambulan, habis itu motor, cewek Ustadz. Aneh mikir, lo pada ngapain sih? Ngangkat nggak bisa, Betul, betul. gali nggak bisa juga. Menurut Ustadz gimana ya? Aneh baca, Rasulullah SAW pernah negur sekelompok perempuan yang kumpul-kumpul nungguin jenazah, ikut nguburin dan sebagainya. Kata Rasulullah SAW, ente ngapain di sini? Apakah ente gotong jenazah? Enggak. Apa ente turun ke kuburan nguburin? Enggak. Kalau begitu ente pulang. Jadi Rasul suruh pulang. Jadi kalau perempuan idealnya, bagusnya nggak nganterin jenazah. Udah di rumah aja. Oh, di rumah aja? Ini suami aneh sayang, cinta. Kalau ente sayang, ente cinta sama suami ente tetap di rumah. Oh, ini perintah Rasul. Nah, ini tetap di rumah. Ilzam baitak, senantiasa di rumah. Berdoa cukup tanpa harus ikut-ikut repot-repot nganterin jenazah. Terus kalau sekarang kan kita gara-gara kiblatnya TV ya. Iya. Di TV, trennya gitu. Kalau di sinetron perempuan pakai baju hitam nganterin ke kuburan, nangis pinggir kuburan, gara-gara kebanyakan nonton TV kita. Bahkan itu bukan sunnah. Nah, bahkan Nabi SAW melarang. Kalau bisa perempuan, orang laki aja yang nganterin. Yang nganterin dan ada di kuburan. Betul. Masya Allah. Itu ilmunya ya. Ustadz, ini ada pertanyaan. Kalau mayit nggak ketemu tanah, itu ada kan yang dibuang ke laut. Itu hukumnya apa, Ustadz? Gimana hukumnya? Jadi kalau seandainya di tengah laut dan sebagainya, ini nggak Muslim. Ya, Muslim. Kita misalnya kalau emang memungkinkan kapal tersebut bersandar ke daratan lalu dikuburin, afdol. Tapi kalau di tengah samudra jauh perjalanan, mungkin ke daratan masih 1 bulan lagi, masih 2 minggu lagi, masih lama dan sebagainya. Maka silahkan berinisiatif. Mungkin orang-orang di kapal ngerti ya, aneh belum pernah berinteraksi di kapal. Kalau yang aneh ketahui tuh, misalnya dia disiapin dengan perlakuannya kayak jenazah di daratan. Artinya dia dimandiin, dikafanin, kemudian disolatin. Hanya yang membedakan biasa dikuburin nih lempar ke laut. Iya. Dilempar ke laut. Lempar ke laut itu ada ulama-ulama mengarahkan kalau bisa ditaruhin papan gitu. Di mayitnya? Ditaruhin papan. Harapannya apa nih? Dengan salah satu harapan nanti kalau dia terdampar jenazahnya di daratan, dia dikuburin. Yang nemuin ada gitu. Iya. Nanti dikuburin. Nah, kalau ternyata emang ini daratan jauh atau di daratannya ini lagi Eropa nih, nggak ada kampung muslim nih. Gimana tuh, Ustaz? Ya mungkin ini kayaknya negeri minoritas muslimnya nggak ada dan sebagainya. Maka kalau kayak begitu, sebagian ulama berpendapat pakai sesuatu hal yang beban berat, biar jenazahnya itu tenggelam. Biar jenazahnya itu jadi tenggelam. Dipakein batu mungkin entah pakai batu, entah pakai apa, jadi tenggelam gitu ke bawah. Nggak nongol lagi. Itu salah satu biar mayit itu nggak ditemuin atau nggak ngapung deh, Ustadz ya. Ya, begitu. Ya. Itu solusi. Kalau misalkan pendapat Ustadz tentang mayit yang di kamar jenazah yang udah berbulan-bulan, bahkan sampai ditunggu saudara apa keluarganya nggak ada, itu nggak dikubur, pendapat Ustadz gimana? Nah, idealnya jenazah muslim yang wafat untuk disegerakan dikubur kalau emang udah rapih semuanya. Udah rapih dalam hal ini, ya mungkin secara, kalau sekarang kan kita terikat dengan administrasi, siapa, biar ketahuan juga. Mungkin orang di rumah sakit lebih paham. Kalau emang ada peraturan seperti itu silahkan aja. Tapi idealnya namanya jenazah untuk segerain dikuburin. Gitu. Ketika semuanya udah rapih dan siap. Tapi kalau di rumah sakit, aneh kurang paham, itu gimana tuh prakteknya sampai dia nahan. Mungkin dia punya alasan tersendiri, dibiarin dulu di lemari es atau gimana gitu ya. Lemari mayit ya. Lemari mayit gitu. Allahu a'lam. Aneh kurang paham detailnya. Tapi yang pasti idealnya dalam keadaan normal, jenazah yang sudah
wafat disegerain dikuburin. Itu bisa dibilang kalau ditunda-tunda kesian jenazahnya. Kenapa kesian jenazah? Jenazah itu udah ngelihat keistimewaan nikmat kubur yang akan dia dapetin. Si muslim udah ngelihat nih, kan jenazah muslim. Wah, dia kalau dikubur nih bakalan dapat kayak begini, ini sebagainya. Dia pengen cepet-cepet, ente masih nahan-nahan. Gimana sih kalau orang udah ada ngeliat makanan ngiler, terus lu mau nggak makanan ledek-ledekin gitu? Kira-kira begitu. Alhamdulillah. Daud lagi ilmunya. Ustadz, ini ada beberapa tradisi. Cuman Ama nih mau minta pendapat Ustadz deh. Syukur-syukur ada referensi ilmunya. Gimana kalau Ustadz mendapatkan orang yang lagi berduka, terus kalau pulang ngubur suruh masak, itu boleh apa? Sebenarnya gimana sih Ustadz? Jadi beban sih? Nah, emang ada hadis Nabi SAW yang mengatakan isna'u ta'aman li ali Ja'far fa innahum ma yushghiluhum apa? Ane lupa nas hadisnya, kata Rasulullah SAW, buatin makanan buat keluarganya Ja'far karena hari ini dia lagi mengalami kesibukan, lagi sedih dan sebagainya. Jadi kalau keluarganya nggak usah sibuk masak. Kalau yang bisa, berarti yang melayani orang pulang ngubur bukan keluarga duka. Kalau bisa jangan keluarga duka, jangan dia keluarga yang duka disuruh masak sayur asem. Tradisi di Jakarta gitu. Tetangganya atau siapanya yang keluarga yang jauh yang nggak terlibat. Kalau lagi itu dipikirin sayur asem, sambal gitu. Ya kayak begitu. Kalau makan sih boleh-boleh aja, makan boleh-boleh aja. Tapi ya sempurnanya kalau bisa jangan keluarga intinya yang masak. Dibebani hal-hal tersebut. Orang lagi sedih, orang lagi berduka, dimintain kayak begitu udah sebagainya. Dah, yang lain yang ngurusin. Yang lain yang ngurus. Itu pentingnya ukuah tuh. Iya. Harus saling memeringani beban. Mungkin RT-nya, RW-nya, ya RT-nya aja dulu yang lingkup kecil. Ustadz, ini pertanyaan terakhir. Maksud dari kalimat 3 hari tentang keluarga bersedih itu nggak boleh lebih bersedih-sedih, itu gimana sih? Jadi Ustadz, Nabi penjelasan al-aza 3 ayam, artinya kesedihan udah cukup 3 hari aja. Berarti boleh bersedih, wajar, sedih sangat wajar. Banyak hal Nabi SAW itu mentoleransikan kita 3 hari. Kalau bermusuhan sama saudara muslim jangan lebih dari 3 hari. Sehari ya udah, 2 hari ya udah, 3 hari lo selesain. Jangan musuhan yang lama. Sedih sehari, 2 hari, 3 hari, ya udah selesain. Jadi kalau mau takziah di dalam lingkup 3 hari aja. Kecuali ada orang yang mungkin orang jauh, baru mungkin kan datang dan sebagainya, dia datang boleh-boleh takziah gitu. Berarti nah kalau di Hadramut sendiri, mereka ngadain hatam Quran tuh di hari ketiga. Selesai habis itu udah. Nggak ada lagi tuh. Ya, nggak ada lagi. Gitu. Selebihnya tergantung kesanggupan masing-masing. Iya. Alhamdulillah sahabat-sahabat ngaso, itu dia intinya dari gimana sih sikap kita sebagai muslim untuk meringankan padu kifayah terhadap jenazah muslim. Mudah-mudahan dari sini kita banyak tambah pengetahuan. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso. Tiba juga nih Ustadz di penghujung, nggak terasa ilmu udah didengar, mudah-mudahan bisa diterapkan. Ustadz bikin kesimpulan dong tentang
bagaimana sikap kita sebagai muslim menghadapi saudara kita yang sedang berduka. Dari tadi tuntunan tentang sakaratul maut, itu apa kesimpulan? Nah, ada ungkapan dari baginda Nabi SAW, siapa yang tidak perhatian dengan urusannya orang beriman, maka dia bukan bagian dari orang beriman. Jadi ciri orang beriman itu peduli. Di saat orang beriman lain bahagia, dia ikut bahagia. Saat dia sedih, turut dalam kesedihannya. Turut dalam kesedihan, syukur-syukur kalau kesedihan kita dibingkai dalam keilmuan. Iya, harus ada ilmunya. Jangan cuma semua sedih dengan nangis, sedih. Terusnya gimana? Harus ada bingkai keilmuan. Ayo, ente begini, ente seperti ini. Tadi kita udah sampai. Sebelum dari sebelum dia wafat sampai dikubur dan sebagainya, biar ada yang paham. Maka pengajian sore hari ini atau ngaso ini mudah-mudahan bisa mencerahkan buat kita semuanya, mempersiapkan sebelum kita pergi. Man arada safaran ista'adda, siapa orang mau pergi harus siap-siap. Ya, kita ini orang yang sedang persiapan pergi menuju tanah abadi, surga insya Allah. Amin. Maka persiapin semuanya, pengetahuannya dipersiapin. Apaan yang harus disiapin, apa yang harus dibawa, apa yang harus ditinggalin, biar nggak ngerepotin. Kalau semuanya dibawa, kita bakalan repot. Begitu Bang Bintang. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat Rasul, itu tadi ilmu dari guru kita, ilmu dari ketika kita mempersiapkan calon mayit, udah jadi mayit, bahkan menghibur keluarga mayit, itu tugas kita sebagai muslim dengan kerangka bingkai keilmuan. Tentunya nggak lepas dari sunnah yang diajarkan Nabi. Makasih guru, ilmunya mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi sahabat-sahabat Rasul. Alhamdulillah, hari ini pertemuan kita hari ini jangan kemana-mana, masih banyak judul-judul yang di episode selanjutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.